Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang sebenar-benar takwa, setiap perbuatan dan ucapan wiridnya akan memancarkan energi yang bisa menempel, meninggalkan jejak dan kesan alam sekitarnya. Di dalam hukum kekekalan energi, sungguh sunatullah menetapkan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, hanya berubah bentuk dan berpindah. Kelimpahan energi yang memancar dan saling menarik itu memberi dampak kesan positif, berguna bagi oksigen kehidupan yang dibutuhkan makhluk bumi dan sekitarnya. Itulah jejak kerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa barik wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Energi tidak dapat dihancurkan. Itu sudah menjadi hukum kekekalan energi. Tajalli qudrah dan iradah, Allah berkehendak bahwa energi tidak dapat dihancurkan, hanya berpindah, berubah bentuk. Dia adalah Al-Malik, Maharaja, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha menyelamatkan, Al-Mu'min, Maha mengimankan, Al-Muhaimin, Maha mengawasi, Al-Aziz, Zat yang mulia, Al-Jabbar, Zat yang gagah. Bahkan dalam satu ayat disebutkan pula, Wallahul ladzi al-khaliqu, dia Allah Zat yang menjadikan, Al-Bari'u yang membentuk, Al-Musawwir yang menyerupakan, Lahul asma'ul husna, baginya adalah nama-nama yang indah. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makkah al-Mukarramah disebut sebagai Makkah yang dimuliakan. Di sana ada Masjidil Haram. Teristimewa di sana adalah ada Ka'bah, di mana Ka'bah merupakan golden ratio, nilai emas, sekaligus pusatnya bumi, yang diperintah oleh Allah Ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail untuk membangunnya. Sampai sekarang diabadikan sebagai tempat tawaf bagi seluruh umat yang beriman di dunia ini. Ada garis vertikal lurus. Di sana ada Bait Al-Ma'mur sebagai tempat tawafnya para malaikat. Di bumi ini adalah Ka'bah, tempat tawafnya daripada orang-orang yang beriman. Di sana ada pancaran energi yang luar biasa. Makkah Al-Mukarramah adalah tempat yang mulia. Bahasa kitanya adalah tempat yang keramat. Cuma kadang orang mengidentikan keramat itu hanya sisi magis saja, sisi kesaktian, sisi yang sifatnya nilai-nilai mistik spiritual. Padahal yang dimaksud tempat keramat itu bukan itu. Tempat keramat itu referensinya seluruhnya itu dari Makkah Al-Mukarramah. Dari tempat di mana tempat itu menyaksikan lahirnya kenabian, terutama penutup segala zaman adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana tempat itu menyaksikan. Dan di Makkah Al-Mukarramah semuanya sudah tahu ada Gua Hira. Di Jabal Nur
puncak cahaya. Taurat menyebutnya adalah Faran. Di dalam Taurat itu sudah jelas Allah menyebutkan lahir di Seir, artinya disusul kitab Injil, di mana di sana kelahiran, kampung kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tapi gemerlapan di puncak Faran. Semburat cahaya yang gemerlapan, yang gilang gemilang, yang luar biasa adalah Al-Quran ketika malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dengan Iqra, bacalah ya Muhammad. Wacana alam, paradigma, cakrawala, usuk, penjuru manapun sampai kapanpun, di sana akan berdirinya kenabian Muhammad sebagai penutup akhir zaman. Energinya luar biasa. Dari sana mereferensi seluruh umat yang beriman belajar pada beliau. Beliau maha guru di atas semua guru. Ilmunya berkekuatan wahyu. Energinya luar biasa. Sampai sekarang kita bisa lihat, apakah Ka'bah yang menarik orang-orang untuk bertawaf, ataukah orang yang begitu datang ke Ka'bah untuk bertawaf karena panggilan ilahi. Di sana elektromagnetik, medan elektro yang sangat dahsyat sekali, karena di sana adalah kutub, di sana adalah pusat daripada bumi atau golden ratio itu. Kemudian kemana-mana tempat ada istilah petilasan keramat. Petilasan itu tempat bekas jejak, keramat yang dimuliakan. Artinya bukan berarti ada tempat keramat itu, tempat itu yang keramat, itu bukan. Tidak ada tempat yang keramat. Tetapi di situ ada residual energi, ada residu energi terendap, sari energi, residual energi. Karena sebab setiap amal perbuatan, wirid, zikir, perbuatan itu terekam pada alam sekitar ini, pada suasana, pada tempat, pada saat itu, waktu itu terekam, sehingga amalia yang baik atau yang soleh. Ingat, bumiku dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Itu klaim Al-Quran dalam surat Al-Anbiya. Bumi dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Artinya hamba yang soleh, hamba yang berkualitas utama, atau istilah lain haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa yang dilandasi kesadaran yang amat dalam akan maha hadirnya Allah, sehingga manusia itu berkualitas. Itulah orang yang soleh, bisa memberi manfaat baik sikap perbuatannya, daya cipta, ucapannya atau ilmunya, sekalian energi napak tilas tempat ia bertempat tinggal itu. Suatu ketika energinya akan selalu hidup meskipun orang tersebut sudah meninggal. Ingat, wala taqullu kalladzi lima yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahyaun walakin la tas'urun. Itu klaim total. Wala taqulu, jangan engkau berkata liman terhadap man siapapun, yuqtaluna yang matinya itu fisabilillah, mendapat adaptasi jalannya Allah atau sabilillah. Bal, akan tetapi sesungguhnya ahyaun, dia masih hidup, rohnya kembali kepada Allah, tetapi energi tingkat keimanan dan kesalehannya masih tetap abadi, terekam di alam ini. Nah, ini akan mampir kepada siapa? Yang sejenisnya. Itu petilasan. Sekarang secara ilmiah bagaimana? Nah, di dalam tulang ekor kita, baca surat Yasin. Nanti ketika orang dari alam kubur dibangkitkan, dari tulang ekornya itu dibangkitkan, padang mahsyar menjadi manusia kembali.
Apa rahasia itu? 1400 tahun dulu Rasulullah yang ummi telah menyampaikan ayat ini. Satu tanda bahwa ayat ini adalah wahyu. Sekarang sudah ada penelitian bahwa di dalam tulang ekor itu tersimpan indung atau ibu atau induk yang disebut dengan bioplasmatik. Istilah lain adalah stem cell, sel induk, sel indung. Itu adanya ada pada tulang ekor itu. Yang setiap saat ketika orang itu beramal atau berwirid atau berbuat kebaikan, bioplasmatik itu mampu untuk keluar, bahkan menembus daripada jiwa raga kita sampai ufuk tertinggi, bahkan sampai ruang hampa udara sana sekalipun, mampu menembus ke sana sampai nur puncak, itu nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bioplasmatik. Ketika mayat itu dikebumikan, tulang ekornya itu sampai kiamat pun tidak akan hancur. Di sana ada bioplasmatik atau badan eterik. Eterik itu energi. Rupanya mirip dengan kita atau kembaran. Kembaran mirip dengan kita ini. Kalau kita seperti ini, ya inilah kembarannya sama persis. Itulah badan eterik. Itulah bioplasmatik. Itulah induk atau inti daripada DNA. Deoksiribonukleat acid. Di mana DNA itu lah yang bisa menurunkan kepada keturunannya yang sama. Sel daripada stem cell tersebut mampu untuk memproduksi kembali sel tumbuh kembang kemudian menjadi utuh. Makanya teori cloning, pernah mendengar teori cloning oleh orang-orang ilmuwan barat, bahwa dari tulang ekor itulah bangkitkan kembali sosok manusia dengan cloning itu. Kenapa? Stem cell atau bioplasmatik atau bioplasma yang masih ada pada tulang ekor itu. Nah, kerja daripada tulang ekor itu yang ada bioplasmik tadi, ada bioplasmanya, itu adalah mampu untuk keluar dari tubuh kita yang ukurannya kurang lebih 5 inci atau sampai 10 cm kurang lebih. Jadi kalau ada orang istirahat kecelakaan, dia selamat, mungkin saja karena dia orang beriman, orang bertakwa, orang yang selalu mewiridkan nilai-nilai ilahi, sehingga badan atau tubuh bioplasmatiknya muncul mendindingi mereka. Bukan mereka yang kebal, bukan mereka yang selamat, tetapi dilindungi oleh selaput bioplasmatik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah energi atau badan eterik atau badan energi kembaran kita. Nah, itulah yang berada pada tempat-tempat tertentu, seperti tempat-tempat keramat. Di sana tempat singgahnya para pejuang-pejuang, ya, pejuang-pejuang yang beriman. Saya pernah mendengar dulu waktu saya kecil, seorang pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowerio, dengan kuda sembraninya, gagah berani dia mengusir penjajah. Beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sampai ketika beliau sudah meninggal, sampai ada napak petilasannya, ada batu di situ tempatnya sholat Diponegoro. Dan sebelahnya ada pohon rambutan. Kuda sembrani diikat di pohon rambutan itu. Apa yang terjadi? Rambutannya tidak manis tapi pahit. Pahit itu menggambarkan daripada begitu sangat pekat tekad Diponegoro untuk memerdekakan Republik, untuk mengusir penjajah Belanda dengan tauhidnya yang luar biasa. Itu adalah napak tilas, petilasan yang ada itu bukti energinya yang masih utuh, masih abadi. Hukum kekekalan energi.
kalau nggak salah pelajaran SMP dulu di fisika, bahwa energi tidak dapat dimusnahkan dan dihancurkan, tetapi energi hanya dapat dipindahkan, berubah menjadi wujud yang lain, yang akan masuk atau menyatu kepada orang-orang yang sejenis. Artinya kalau orang itu soleh, ahli ibadah, ahli wirid, maka dia akan terjadi dalam dirinya itu elektro dan magnetik, memancar dan menarik energi sekitarnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu kita jangan mudah untuk menuduh daripada itu musyrik, itu syirik. Bukan, tidak ada yang musyrik, tidak ada syirik. Semua kekuatan Allah. Nah, sekarang dalam hal ini nampak jelas energi daripada keramat, ya. Semuanya referensi dari Mekah, Makkah Al-Mukarramah. Di sana adalah tempat yang dimuliakan karena di sana menyaksikan kelahiran kenabian terakhir dan menyaksikan akan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, suatu golden ratio yang dahsyat. Nah, referensi dari sana di mana-mana banyak para ulama-ulama, para orang-orang sakti, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkualitas utama, orang-orang yang haqqa tuqatihi, bukan hanya asal takwa saja, tapi haqqa tuqatihi, benar-benar sebenar takwa kepadanya. Hierarkinya begini. Allah tajalli sifat kodrat. Allah itu sifatnya kan kuat, kuasa. Tajalli sifat kodrat, dengan kodrah dan iradahnya, maka kuatlah manusia. Pinjaman memang kekuatannya yang ada pada kita ini pinjaman, tapi itu kodrah iradah Tuhan, tajalli dari sifat kodrat. Tajalli sifat irodat, dengan kodrah dan iradahnya, maka manusia punya kehendak. Insya Allah kalau kehendak yang tajallinya dari tajalli Allah, ya kehendaknya yang baik-baik. Kehendaknya mengarah sesuatu kebaikan, kebajikan. Kodrat, irodat, ilmu, tajalli sifat ilmu, dengan kodrah dan iradahnya, maka manusia berpengetahuan. Jadi ilmu kita ini jangan sampai menjadi berhala. Mengaku itu ilmu kita, bukan. Itu tajalli, itu pinjaman dari Allah. Kita hampa. Tajalli sifat ilmu dengan kodrah dan iradah, maka kita berpengetahuan. Kodrat, irodat, ilmu hayat. Tajalli sifat hayat dengan kodrah dan iradahnya, maka kita hidup nafas. Allah, Allah. Ketika itu taraqi, naik sampai ke martabat ahadiyat. Ketika Allah turun, tanazulat turun sampai martabat insan, manusia biasa. Jadi manusia itu sebenarnya adalah jiwanya makhluk langit, tetapi berpribadi bumi. Ketika sudah turun ke bumi, itulah manusia. Itulah tanazulat taraqi. Setelah turun harus naik kembali. Nah, itu nafas. Allah, Allah. Taraqi, naik. Tanazulat turun lagi. Naik, turun, naik, turun. Artinya manusia tidak mungkin lepas dari kekuatan sana, energi yang sana, tidak mungkin. Nah, itu makanya tajalli sifat hayat dengan kodrah dan iradahnya, maka hidup manusia. Nafas. Kemudian tajalli sifat kodrat, irodat, ilmu hayat sama, mendengar. Jadi Allah itu yang sama. Dengan kodrat dan irodahnya, maka mendengar manusia. Basor, tajalli sifat basor. Allah itu melihat. Dengan kodrat iradahnya, maka manusia bisa melihat. Kodrat, irodat, ilmu hayat sama. Tajalli sifat sama dengan kodrat iradahnya, maka manusia mendengar. Kalam, kadat, kodrat, irodat, ilmu, hayat sama. Basor, tajalli sifat basor, melihat. Dengan kodrat iradahnya, maka manusia bisa melihat. Kodrat, irodat, ilmu, hayat sama. Basor, kalam, tajalli sifat kalam, berbicara. Dengan kodrat iradahnya, maka manusia bisa berbicara. Itu adalah kalam Allah sebenarnya. Manusianya pinjaman itu berbicara. 7 sifat ma'ani dan maknawiyah ini mencerminkan bahwa kita mendapatkan satu citra ilahi. Artinya kita diberi kesempatan otoritas untuk beradaptasi.
beradaptasi. Sehingga orang-orang keramat itu bukan orangnya yang keramat, tetapi karomah yang dititipkan Allah pada orang itu kemudian teresidu pada tempat alam sekitarnya sampai orang itu meninggal, martabatnya masih tetap hidup, energinya masih hidup. Itulah tempat jejak, tempat keramat, tempat tirasan di tempat keramat. Nah, ini ada satu amalan saya ijazahkan, barangkali bisa bermanfaat kepada kita semuanya, bagi mereka yang ingin mengagungkan kebesaran Allah, membesarkan nilai-nilai ilahi, berjuang untuk dirinya, keluarganya, dan sesamanya, bila perlu untuk bangsa dan tanah air kita semuanya. Kita wajib berjuang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita mengeluarkan nilai-nilai karomah atau keramat, kemuliaan, teresidu energinya, alam ini ikut merestui. Sekitarnya terekam dan memberikan oksigen pertolongan kepada sesama kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita harus menyebut dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mesti. Sebab itu sebuah proteksi ilahi. Orang yang mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah orang itu terjauh daripada keterpanggangan dan keterikatan belenggu-belenggu syaitan dan jin. Itu proteksi. Pertama itu harus dibaca. Kemudian syahadat, 2 kalimat suci. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Seluruh alam semesta ini tenggelam dalam 2 kalimat itu. Hapus, musnah. Tidak ada kalimat yang sakral di atas itu. Kalau di Makrifat Jawa itu ada di pewayangan, itu namanya jimat jamus kalimat syahada. Orang yang punya jimat jamus kalimat syahada, baik dia seorang rakyat ataupun dalam hal ini dicontohkan sebagai seorang raja ya, Prabu Yudhistira, konon yang punya jimat jamus kalimat syahada, maka ia menjadi seorang raja yang betul-betul berbudi bawah laksana. Negaranya makmur dan rakyatnya itu terayun. Nah, secara nafsi, secara fardu ain, kita juga wajib memiliki kalimat syahadat. Karena kita lahir itu dengan kalimat syahadat. Tanpa Allah dan Rasul, tanpa zat, ibarat matahari, cahayanya dan panasnya, tidak mungkin akan tercipta kita lahir ke dunia ini. Kita lahir dengan kalimat syahadat, diazani dengan syahadat. Kemudian kita bersaksi juga dengan syahadat. Bagaikan roh dan jasad itu tidak mungkin akan berpisah. Lautan dan daratan tidak berpisah. Bahkan kita meninggal dengan 2 helai kain putih, kain kafan, sebagai ungkapan atau simbol 2 lembaran suci kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan napas kita tadi Allahu itu simbol daripada asyhadu an la ilaha illallah, sifat jamal. Turun Allah sebagai simbol daripada sifat jamal, yaitu Muhammadur Rasulullah. Dari la ilaha illallah langsung mengalir Muhammadur Rasulullah, tidak ada sekat. Tidak ada sekat kan? Tidak ada pemisah. Artinya Allah dan Muhammad, Jalal dan Jamal, tidak pernah berpisah. Itulah di dalam napas kita dipertaruhkan 2 kalimat syahadat. Maka setelah auzubillah baca kalimat syahadat. Kemudian berikutnya, setelah kita baca itu jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Karena seluruhnya mengalir dari titik. Bahwa seluruh kitab-kitab langit dibungkus dalam Al-Quran. Al-Quran dibungkus di dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah dibungkus dalam bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah titik ba. Zatu bahat, zat bakti. Itu yang pernah saya sebutkan adalah nothingness, titik tanpa nukleus, sebagai simbol. Nah, dari titik itu mengalir kepada alif. Baru ba, membentuk ba, baru sin, mim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini adalah sebenarnya itu manifestasi dari asal usulnya zat yang maha tunggal.
menciptakan berikutnya sampai kepada lahir insan. Kenyataannya kita ini tubuhnya tubuh material. Memang sih material, tetapi di dalam tubuh material itu adalah energi. Saya pastikan itu energi. Ilmiahnya adalah alam semesta ini itu dibentuk dari partikel-partikel yang notabene di situ adalah molekul. Terjadi yang gunung, terjadi yang pohon, terjadi yang apapun alam semesta dari molekul. Sedangkan di dalam molekul itu mengandung jutaan atom. Di dalam atom itu ada inti atom, dan lebih kecil daripada itu kuak. Lebih kecil daripada itu apa? Energi. Lebih halus lagi adalah cahaya. Lebih halus lagi kalau tidak energi mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Orang tidak bisa mengingkari bahwa bongkahan es atau salju lain tidak adalah air. Tidak bisa mengingkari. Dan air apa? Uap yang kita hirup. Dan sebuah uap apa? Energi yang tidak kita ketahui. Tubuh adalah material, tetapi di dalamnya adalah energi. Energi tidak dapat dihancurkan. Dari mana? Dari zat pahat. Makanya orang yang beriman dipaksa untuk melihat selain Allah tidak sanggup. Penampakannya ini material, bukan, ini energi semuanya. Alam dibalut oleh energi yang disebut dengan medan elektromagnetik. Berapa banyak teori bisa membuktikan, seperti teori gravitasi bumi. Newton dalam bukunya menggambarkan apel jatuh ke bumi adalah gravitasi. Apakah Newton bisa melihat gravitasi? Dia hanya punya teori bahwa itu adalah teori gravitasi. Apakah Newton bisa melihat itu gravitasi? Bisa membuktikan bahwa gravitasi itu adalah energi? Bisa membuktikan bahwa energi itu adalah cahaya ilahi? Bisa membuktikan cahaya ilahi itu adalah sifat Allah yang berdiri di atas zat. Jadi energi membalut semesta alam ini. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ketiga. Setelah auzubillah, syahadat, baca bismillah. Sudah itu kita adakan satu gerakan total. Apa itu? Pemurnian diri, yaitu dengan beristighfar. Allahumma ghfir awsa' min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Sebanyak mungkin, tapi niatnya ikhlas karena Allah. Jangan sebab kita mau menggapai keramat, kita menjadi keramat, kita ingin menitipkan suatu karomah tempat petilasan. Jangan. Biarlah komputernya Allah itu yang bermain, yang mengkonversi dalam bentuk apapun itu biarlah Allah. Kita hanya betul-betul berserah kepada Allah bahwa kita dalam zikir itu kita tenggelam di dalam zikir yang kita baca. Bahkan pengetahuan tentang Allah ikut juga tenggelam di dalam ketidaktahuan diri kita kepada Allah. Itu fanaul fana. Jadi kita zikir ini bukan karena mendikte Allah mengharap suatu supaya kita menjadi keramat atau tempat ini nantinya keramat, bukan. Biar Allah yang mengkonversi nantinya. Ya, biar Allah yang akan, komputernya yang akan mengalokasikan. Yang penting kita berzikir karena Allah gitu saja, karena itu perintah zikir. Kemudian istighfar ini adalah total, kembali pada istighfar ini total pemurnian. Allahumma ghfir awsa' min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Dibaca sebanyak mungkin. Setelah istighfar dalam bahasa tasawuf disebut dengan tahallil, pemurnian diri, pencucian diri. Kenapa dimurnikan? Karena akan hadir sesuatu yang lebih baik karunia ilahi. Apa sebab? Kalau kita belum dimurnikan, bagaimana barang mau masuk? Kalau ibaratnya kandang ayam belum bebas dari musang, dari hama atau dari ular, hama apapun, bagaimana ayam mau dimasukkan ke dalam kandang? Makanya dibersihkan dulu. Itulah istighfar, total pembersihan. Bahkan diri kita mengaku,
dalam kita berzikir tenggelam beserta zikir yang kita zikirkan itu. Kembali lagi, bahwa pengetahuan kita tentang adanya Allah, tentang hakikat Allah juga tenggelam di dalam ketidaktahuan kita akan Allah, zat yang tidak mungkin dapat dijangkau. Seperti senter manalah mungkin menjangkau matahari, tidak mungkin. Itu istighfar, hanya hapus. Kemudian setelah baca istighfar, baru setelah tahali, setelah pemurnian diri ini sudah murni, ibarat kandang sudah tidak ada hama, tidak ada musang, tidak ada udah hama yang lain, baru akan diisi dengan apa? Dengan tahali. Tahali itu nilai-nilai kebaikan. Kepada siapa? Dengan cara apa kita mengisinya? Kita bermohon pada Allah. Lain tidak lain, perbanyak kita sholawat. Nah, sholawatnya yang kita baca tadi adalah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga sholawat kepada Nabi Ibrahim. Sebab itu sudah perjanjian Allah pada Nabi Ibrahim, bahwa orang yang bersolat padanya akan diberikan suatu barokah keselamatan. Itu dalam Taurat. Itu sudah jelas. Makanya Nabi Muhammad membawa dalam at-tahiyat itu sholat Nabi Ibrahim, dibawanya, tidak pernah ditinggalkan. Itu beliau itu memang sudah. Nah, siapa sih beliau itu? Beliau itu orang yang energinya tidak tertandingi, sulit, luar biasa. Beliau punya martabat yang disebut Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Hullatif syirfah, keikhlasan yang puncak sekali. Ibarat Allah itu punya departemen, nah departemen keikhlasannya itulah pada pribadi Ibrahim. Ujiannya berat sampai disuruh menyembelih putranya Ismail dan lain-lain. Karena keikhlasannya yang puncak itu, tauhidnya yang tinggi, api Namrud tidak mampu membakar. Secara gramatikanya Nabi Ibrahim dapat dibakar api Namrud, itu mukjizat. Iya, benar, itu mukjizat. Ya naru, wahai api, kuni bardahu wa salaman ala Ibrahim. Padam dan dingin kamu dan selamatan Ibrahim, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Benar. Tapi ada sebab musabab, ada wasilah kan. Nabi Ibrahim wasilahnya itu karena keikhlasannya puncak, tauhidnya tinggi. Jadi kalau keikhlasan Nabi Ibrahim itu akan diumpamakan seperti panas, panasnya lebih membakar daripada panasnya api Namrud. Api Namrud sebagaikan cahaya senter, tapi api Nabi Ibrahim yang di dalam dirinya api tauhid, api keikhlasan, itu sebagaimana matahari. Manalah mungkin senter akan keluar matahari. Itu apabila diumpamakan sebagai panasnya api. Nah, itu maka sholat pada Nabi Ibrahim, sholat Ibrahimiyah. Seisai sholawat, setelah tahali, baru tajali akan menyerupakan kenyataan pertolongan Allah, yaitu dengan doa. Kalau bisa sebelum doa ini diawali dengan Allahumma jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlihi. Saya ulang, Allahumma jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlihi. Itu ucapan terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Orang yang mengucap ini Allah perintahkan 70 malaikat, bahkan ada yang menyebutkan 7.000 malaikat mencatat amal bagi orang yang mengucapkan ini sampai hari kebangkitan bumi. Ditulis amalnya tidak pernah berhenti meskipun orang itu sudah meninggal atau wafat. Ini termasuk napak tilas. Untuk napak tilas petilasan keramat, ini orang-orang Allahu Somad bergantung kepada Allah dengan ini antaranya. Karena tidak pernah akan habis, energi tidak pernah habis. Saat kembali lagi, tidak ada tempat keramat kecuali Allah memberikan karomah. Teresidu karomah itu di dalam alam itu yang akan berguna bagi masyarakat sekitarnya. Nah, setelah itu baru jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa daimun biyadihil khairu. Ditambahi biyadihil khairu. Artinya di tangannya kebajikan. Di tangannya kebajikan. Biyadihil khairu. Di tangannya kebajikan. Biyadihil khairu. Di tangannya kebajikan. Semakin banyak kita
yakin, hakul yakin, di tangannya kebajikan, maka kalau disebut Allah menyambut, di tanganmu akan aku beri kebajikan, di tanganmu akan aku beri spesifikasi atau bakat, di tanganmu akan aku berikan satu energi, di tanganmu akan aku berikan satu karomah atau keramat atau kemuliaan. Biyadihil khairu, lanjutkan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian berdoa. Saya ijazahkan doanya. Bagi yang mau menghafalkan, monggo silahkan, dengan niat untuk mengagungkan, membesarkan kepada Allah Ta'ala, jangan yang lain. Doanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'izzati abqa ila man yukibu farisu somadun sarosun karhasun alitun rosun ahyatun malikal jalilu sotyail ahjibna bil khiha bil aliyati mimman yuzina min arwahil insi wal jin wal hasarati jma'in ya salamun bayin salasilun billadhi khalaqaka nurin saksaliyun lima wahibit ta'a libiyah zamul akhiru wal mawahibu kataballahu la'ahli bana ana wa rasulih innallaha qawiyyun aziz. Amalkan amalan itu dengan baik. Saya ijazahkan, insya Allah diri kita sekalian akan diberi suatu karomah kemudian dari Allah, dan dimanapun tempat kita bertinggal, napak tilas kita akan dengan jejak suasana kesan yang disebut dengan petilasan keramat. Ingat, jangan diniatkan mencari karomah, niatkanlah mencari ridho Allah, wajah Allah, besarkanlah zat Allah. Allah yang akan mengkonversi pahala itu dalam bentuk itu. Apa sebab? Kalimah-kalimah Allah tidak dapat dikomparasi dengan harga apapun dan niat apapun. Karomah hanya diberikan kepada orang-orang yang justru tidak butuh karomah, orang yang hanya butuh wajah Allah. Karomahlah yang ikut-ikut sendiri kepada orang itu. Ingat, barang siapa yang benar-benar tunduk kepadaku dengan sebenar tunduk, kata Allah, hanya mencari wajahku, akan aku buat semesta alam datang merendah-rendah kepada kamu. Ingat, monggo silahkan dapat saya ijazahkan bagi yang mengamalkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada para ulama, para segenap yang kiai, mbah kiai ataupun guru-guru yang jauh ilmunya di atas saya. Mohon saya dimaafkan, dimaklumi. Saya tidak bermaksud untuk tidak lain kecuali ingin semata-mata mengajak untuk kita sekalian untuk membesarkan nilai-nilai Allah Rabbi supaya bisa berguna untuk dirinya, masyarakatnya, lingkungannya, bahkan untuk bangsa dan negara. Wallahul muwaffiq wa binasta'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.